Padahal ini adalah hukum pertama yang harus Anda ketahui sebagai penulis ilmiah. Anda sebagai mahasiswa calon penulis ilmiah, Anda calon peneliti, maka Anda harus mengerti hukum ini. Ketahui dengan baik, pahami, lalu terapkan dalam tulisan-tulisan Anda, termasuk dalam penulisan proposal skripsi dan skripsi Anda. Problem yang Anda hadapi, yang saya lihat adalah Anda tidak mengerti dengan baik, dan walaupun Anda tahu, Anda tidak melakukannya dengan konsisten. Oke, kita akan bahas hari ini ya, bagaimana mengutip dengan benar, bagaimana membuat referensi yang benar. Oke. Nah, di minggu depan, apa yang saya sampaikan hari ini, mewujud Anda terapkan dalam kutipan dalam proposal Anda, dan dalam cara Anda membuat referensi. Nah, maka nanti di minggu depan sudah ada tuh daftar referensi yang Anda kutip dalam proposal itu. Dan juga dalam cara Anda mengutip, baik tergantung Anda. Apakah Anda menggunakan in-text atau footnote. Mari kita lihat. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar, dan harus Anda terapkan di minggu depan dalam proposal Anda, dari bab awal, dari lembar pertama sampai lembar akhir. Ya, menulis citation atau kutipan, referencing membuat rujukan, dan membuat daftar referensi. Oke, perhatikan dengan baik. Yang namanya kutipan, yang namanya referencing, yang namanya daftar pustaka atau daftar referensi, dan yang lain-lainnya merupakan the first law of academic life. Hukum pertama dalam kehidupan akademik. Jadi bila Anda memasuki dunia akademik atau calon akademik seperti Anda sebagai mahasiswa, Anda harus mengerti hukum ini. Anda, sebaik apapun tulisan Anda, ide Anda, proposal Anda, ide gagasan ini, kalau Anda tidak menuliskannya dengan baik, mengikuti aturannya yang benar, itu mengurangi, berarti Anda tidak mengerti, Anda belum menjadi peneliti atau ilmuwan yang baik. Nah, itu tentu saja akan membuat justru ide Anda akan kalang kabut, tidak dipahami. Ya. Nah, itu. Yang namanya kutipan harus ada aturannya. Yang namanya membuat rujukan ada aturannya. Yang namanya membuat referensi ada aturannya. Anda harus paham itu, ya. Dalam hal kutipan misalnya. Kutipan itu dalam sebuah karya ilmiah adalah lumrah, biasa. Bahkan justru wajib Anda lakukan kutipan. Ketika Anda misalnya dalam membuat namanya literatur review, tinjauan kepustakaan, tinjauan literatur, untuk pada di bab 2 itu untuk menunjukkan sejauh mana Anda membaca karya-karya sebelum Anda yang relevan dengan masalah penelitian Anda. Maka di situ Anda harus mengutip. Jadi yang namanya mengutip itu hal yang biasa di dunia ilmiah, tapi Anda harus melakukannya dengan benar. Anda boleh mengutip untuk mendukung Anda, pandangan Anda. Anda boleh mengutip untuk memperjelas pandangan Anda. Anda mengutip untuk menunjukkan kontribusi karya Anda, tetapi semuanya harus Anda ikuti, lakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Oke? Seperti itu. Nah, mengapa ini penting? Mengapa Anda harus mengikuti aturan-aturan dalam mengutip, aturan dalam memberi rujukan, dan aturan dalam membuat referensi? Tujuannya cuma satu. Supaya Anda menjadi penulis, akademisi, peneliti yang jujur. Nah, dan terhindar dari plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Semua mata kuliah yang Anda yang masih ikuti pasti sudah saya tekankan di minggu pertama plagiarisme ini.
Oke, Anda mungkin di mata kuliah tidak saya jelaskan karena Anda sebelumnya pernah ikut mata kuliah ini. Tapi plagiarisme ini haram dilakukan oleh Anda sebagai akademisi dan ilmuwan. Apa itu plagiarisme? Singkatnya, supaya Anda mudah paham, mencuri ide orang lain. Itu namanya plagiarisme. Mencuri, nyolong ide orang lain, lalu Anda simpan dalam tulisan Anda. Nah, itu nggak boleh, plagiarisme. Nah, ketika Anda mengutip pendapat orang lain, Anda tidak akan dikatakan mencuri itu. Kalau Anda mengutipnya dengan benar. Tapi kalau Anda mengutip yang saya sebutkan tadi tidak benar, Anda mencuri. Nah, supaya Anda tidak mencuri ide orang ketika Anda mengutip, lakukan kutipan dengan benar, ada cara-caranya. Aturannya diikuti. Nah, kalau Anda masuk kepada plagiarisme, Anda melakukan pelanggaran akademik yang serius. Nah, mungkin Anda lolos di sidang skripsi, gitu kan? Oh, plagiarismenya di bawah 25%. Tapi yang namanya membohong tidak akan lama, pasti akan ketahuan. Kalau ketahuan, Anda mungkin lulus jadi sarjana, suatu saat ketahuan, Anda bisa dicabut gelar sarjananya itu. Nah, itu bukan hal yang jarang terjadi. Nah, bagi yang sudah doktor, juga ada kejadian seperti profesor juga sama. Dan di Indonesia, Aci mau lihat lauk dulu ya. Aci mau lihat lauk dulu. Nah, dan di Indonesia plagiarisme ini belum menjadi dianggap kejahatan yang serius. Saya juga heran. Maka kalau ada tuduhan plagiarisme, walaupun terbukti itu jarang diterapkan. Misalnya dicabut gelarnya dan sebagainya. Padahal di negara barat, negara yang serius, itu sangat pelanggaran yang serius. Nah, untuk satu lagi, kalau Anda ingin memastikan bahwa Anda tidak melakukan plagiarisme, Anda bisa menggunakan namanya software plagiarism checker yang digunakan oleh saya dan kami namanya Turnitin. Turnitin tulisannya, Turnitin. Anda bisa menggunakan yang kalau karya Anda pendek, Anda bisa gunakan yang gratis. Tapi untuk skripsi Anda yang panjang itu tidak bisa, harus pakai Turnitin. Ya, penting Anda hindari, nggak pahami plagiarisme. Maka kita Anda harus mengutip dengan benar, melakukan referensi dengan benar dalam proposal Anda sejak awal, mulai dari proposal sampai nanti skripsi Anda dan karya-karya ini yang Anda buat. Oke. Lalu bagaimana cara menghindari plagiarisme? Caranya kutip dengan benar. Kalau Anda mengutip seperti yang dalam proposal ini, Anda kan banyak mengutip tuh dari Moleong dan sebagainya. Anda harus pastikan bahwa Anda mengutip dengan benar. Bukan asal memindahkan dari Moleong ke paper Anda, ke proposal Anda. Ya, kalau Anda sembarangan melakukan itu, Anda akan terkena plagiarisme. Karena itu ada dua cara melakukan kutipan yang benar supaya Anda terhindar dari plagiarisme. Yang pertama, kutipan langsung. Kedua, kutipan tidak langsung. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Apapun yang Anda pilih, ketika Anda membaca sebuah sumber, lalu Anda pindahkan kepada karya Anda, dalam hal ini misalkan proposal Anda, atau nanti proskripsi Anda, mau yang langsung atau tidak langsung, lakukan dengan benar. Dengan melakukan referencing, rujukan dengan benar kepada sumbernya, sesuai aturannya. Ya. Nah, di sini Anda harus, apa gunanya Anda membuat kutipan? Baik yang langsung dan langsung. Fungsinya ada dua sebenarnya. Anda boleh mengutip atau memang harus mengutip pendapat orang lain dengan maksud memberikan yang pertama nih, dukungan atas pendapat Anda dengan data. Anda mengatakan misalnya, mengatakan sesuatu bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang ramah. Nah, apa buktinya? Nah, untuk mendukungnya Anda perlu data. Anda bisa tidak perlu mempunyai data sendiri, Anda gunakan data orang lain. Anda misalnya mengutip pendapat hasil penelitian X. Dia melakukan penelitian di daerah Sunda begini, kebanyakan orang Sunda itu adalah ramah. Anda boleh mengutip tuh, mendukung pandangan Anda. Ya. Kedua, Anda mengutip pendapat orang lain dari sumber lain untuk memperjelas pandangan Anda, untuk memperjelas pendapat Anda. Ya kan?
Nah, kalau tadi Anda mendukung supaya kuat tuh klaim Anda itu. Yang kedua untuk memperjelas. Ya, itu. Anda boleh mengutip pendapat orang lain. Misalnya tadi ini biasanya mengenai misalnya penjelasan tentang suatu istilah seperti penjelasan mengenai atau tematik analisis yang tadi disebutkan oleh kelompok 3. Pasti Anda mengatakan bahwa penelitian ini kami akan menggunakan analisis data, metode analisis data tematik. Ya kan? Analisis tematik metodenya. Anda kan mungkin tidak tahu apa itu tematik analisis kan, atau Anda berasumsi Anda tidak mengerti, maka Anda merujuk kepada karya-karya yang menulis tentang tematik analisis. Nah, tujuannya merujuk kepada karya itu untuk memperjelas apa itu tematik analisis. Oke? Seperti itu. Itu namanya memperjelas deskripsi Anda atau pandangan Anda. Hanya 2 itu. Kalau Anda tidak ada itu, Anda nggak perlu ngutip. Ya. Mari kita lihat satu persatu. Kalau Anda ingin mengutip pendapat orang lain, langkah pertama, kutipan yang Anda bisa pilih namanya kutipan langsung. Langsung. Nah, apa itu kutipan langsung? Di bahasa Inggris disebutnya block quote. Kenapa block quote? Kutipan yang satu blok. Nah, nanti kita lihat. Maksudnya ada dalam satu blok, dalam satu paragraf yang berbeda dari teks yang punya Anda. Nah, apa yang dimaksud dengan kutipan langsung itu? Nah, kutipan langsung itu kutipan yang persis seperti sumber yang Anda kutip. Anda mengutip, memindahkan kata per kata dari sumber yang Anda ambil kepada tulisan Anda, persis kata per katanya, sampai titik komanya. Itu namanya kutipan langsung. Jadi Anda langsung mengambil dari karya orang yang lain yang Anda baca itu. Misalnya tulisannya tadi Moleong yang Anda kutipnya. Ya kan? Atau tulisannya Melissa Habermas. Apa yang tertulis di sana Anda pindahkan ke paper Anda. Tapi hati-hati ada caranya supaya Anda tidak terhindar dari plagiarisme. Nah, kalau Anda ingin memilih seperti ini, ada syaratnya, ada caranya. Yang pertama, bahwa kutipan asli itu lebih dari ada dua, nanti ada yang banyak ya. Kalau yang Anda kutip itu adalah tidak lebih dari 3 baris, nih 3 baris nih, Anda simpan dalam teks Anda, tapi dengan diberi tanda double. Misalnya, nanti saya kasih contoh ya. Jadi kalau kata-kata yang dikutip dari sumber itu hanya dari 3 baris, kurang dari 3 baris, Anda tidak perlu menyimpannya dalam paragraf baru, tapi masukkan dalam teks punya Anda. Tapi diberi tanda petik double. Nanti secara seperti itu. Tetapi kalau yang Anda kutip itu banyak, lebih dari 3 baris, maka Anda harus menyimpannya dalam sebuah paragraf khusus, berbeda dari teks yang punya Anda. Nah, dalam paragraf dan harus Anda tuliskan dalam paragraf dan spasi yang berbeda dari teks utama, kalau lebih dari 3 baris, tanpa tanda petik double atau tunggal. Paham ya? Nanti contohnya saya. Jadi kalau dari sumber yang Anda kutip itu banyak, lebih dari 3 baris, Anda harus simpan dalam paragraf baru. Dan tidak perlu dalam kutip double, tapi rujukannya tetap ada. Tapi diberi status, kalau teks Anda itu adalah misalnya 2 spasi, maka teks kutipan yang langsung ini ada 1 spasi atau 1,5 spasi. Supaya dilihat, oh ini beda bukan tulisan Anda. Itu namanya kutipan langsung. Tetapi tulisan yang baik, tulisan ilmiah yang baik, jangan berlebihan dalam melakukan kutipan langsung. Jangan sampai tulisan Anda semua isinya kutipan langsung, itu tidak bagus. Menunjukkan Anda tidak mengerti, hanya mindah-mindahin aja. Anda hanya menuliskan kutipan langsung kalau itu mendukung tadi data Anda, berisi data untuk mendukung pandangan Anda, atau memperjelas uraian Anda atau pandangan Anda. Oke? Nah, itu 2. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, supaya Anda paham, biasanya kalau diberi contoh, pahamnya. Ini contoh kutipan langsung. Nah, ini saya ambil. Ini adalah teks.
ini sebuah teks paragraf berbicara tentang feature. Nah, feature merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas. Nih, berarti ini kalimat pertama ini adalah kata-kata dari penulis. Titik. Nah, lalu kan dia ingin menjelaskan apa itu feature. Maka supaya kuat, dia mengutip pendapat orang lain yang ahli di bidang ini. Tidak membuat karangannya sendiri, sehingga bisa disebut ngarang-ngarang apa itu feature. Maka di kalimat berikutnya, dia menjelaskan apa itu feature, tapi dengan mengutip, menurut Williamson, nah ini menurut Williamson, dalam Santana, nah menunjukkan bahwa ini adalah pendapatnya Williamson, tapi yang dikutip dalam Santana. Ini cara ini. Ini adalah contoh kalau Anda mengutip Smile and Habermas, tapi dalam in-text citation seperti ini, modelnya seperti ini. Menurut Williamson dalam Santana, dalam kurung tahun 2005, halaman 5. Nah, a feature story is a creative, sometimes subjective, article designed primarily to entertain and to inform readers of an event, a situation of or an aspect life. Nah, dari semua ini, yang Anda tanda petik double-nya, sampai ke ini, itu adalah kutipan langsung dari Williamson yang ada dalam Santana. Bukan kata-kata penulis. Karena bukan kata-kata penulis, maka diberi tanda petik double nih. Dan ini terdiri dari 3 kalimat, dari 3 apa? Karena ini saya potong, sebenarnya 3 ini. Saya rapatkan, karena hanya kutipannya hanya 3 baris, maka ada dalam teksnya penulis tadi. Karena berbahasa Inggris, maka diberi italik, ya kan? Huruf miring. Tapi kalau yang Anda kutip berbahasa Indonesia, Anda tidak perlu italik, cukup yang double saja. Tanda petik double ini. Ini adalah contoh kutipan langsung. Nah, ini adalah kutipan yang pendek. Nah, kalau contoh kutipan yang panjang, yang lebih dari 3 baris tadi, Anda harus menyimpannya dalam paragraf khusus. Dalam khusus, dan tapi tidak diberi tanda double, petik double. Tapi karena bahasa asing, Anda harus miring. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak perlu miring. Tapi nanti tetap di ujungnya diberi, kalau ini panjang, kalau ini adalah model seperti ini, maka sebenarnya seperti ini. Tapi kalau footnote, di ujungnya ini pakai footnote. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kedua. Kalau Anda mengutip secara tidak langsung dari sumber Anda, ya, maka pada kasus ini, Anda hanya ambil ide, Anda hanya ambil isi atau paham dari penulis yang Anda kutip tadi. Tapi Anda tidak menuliskannya kata per kata. Nah, contoh yang tadi itu, pada contoh yang tadi, ini kan kata per kata, namanya ketuhanan. Anda bisa saja dari kata ini, Anda mengutip Williamson dan Santana, tapi Anda hanya menyampaikan isinya, tapi tidak kata per kata dari pandangan Williamson tentang feature ini. Nah, karena yang Anda ambil adalah idenya, pahamnya dari penulis, bukan, maka Anda harus gunakan bahasa Anda sendiri. Tetapi isinya sama dari sumber. Ya, begitu. Tapi tetap, mau langsung atau tidak langsung, Anda harus menuliskan rujukannya kepada sumber. Apa itu model in-text seperti yang tadi, atau footnote. Dia akan belajar mereka. Ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Saya harap Anda bisa mengerti ya perbedaannya. Contoh, nah saya kasih contoh lagi supaya Anda mengerti ya. Ini ada satu sepotong paragraf. Nih coba lihat, beda dengan tadi. Ini adalah contoh kutipan langsung seperti yang dijabarkan oleh Goris Kraft. Dalam kurung 1993, berarti bukunya terbit 1993, halaman 3, argumentasi pada dasarnya adalah tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Nah, di sini ini merupakan adalah kutipan tidak langsung. Penulis mengutip kepada Goris Kraft.
pada karya, nanti judulnya bisa dilihat di belakang daftar pustaka yang terbit 83 halaman 3 tentang argumentasi. Di sini penulis hanya mengambil ide dari Goris Krab, paham Goris Krab mengenai apa itu argumentasi, tulisan argumentasi. Tapi dengan menggunakan kata-kata bahasa penulisnya. Maka di sini tidak ada tanda petik double. Paham? Ya, seperti itu. Maka kalau Anda mengutip seperti ini, Anda pakai otak Anda gunakan pilihan Anda, gunakan pikiran Anda, gunakan bahasa Anda sendiri, tapi sama isinya. Anda bisa merubahnya dengan menggunakan sinonim dan sebagainya dan sebagainya. Yang penting isinya sama, tapi jangan kata per kata. Ini namanya kutipan tidak langsung. Yang diambil idenya aja. Tapi tetap rujukannya harus ada pada penulis yang Anda rujuk. Dari sini saya harap Anda bisa mengerti bedanya ya. Maka mulai hari ini Anda hati-hati dalam mengutip. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana membuat rujukan dengan benar. Nah, yang ini ya. Nah, tadi Anda mengutip tuh. Terserah Anda menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung, tapi tetap Anda harus melakukan rujukan. Merujuk kepada sumbernya. Dari mana Anda mengutip sumber tadi, baik langsung atau tidak langsung. Namanya referencing. Setiap kutipan yang Anda buat harus menyertakan rujukannya kepada sumber yang benar. Maka ketika Anda melakukan penelitian, Anda harus mau mencatat tuh. Oh, ini pendapat siapa ya? Anda baca sebuah buku. Anda harus mencatat sumbernya di mana, judulnya apa, halaman berapa, dan sebagainya. Itu harus Anda kebiasakan seperti itu dalam penelitian. Anda harus pencatatan sendiri. Sehingga nanti ketika diperlukan, oh ini tahu judulnya ini, penulisnya ini, halaman sekian. Ada tahunnya, ada di mana terbitnya, dan sebagainya. Oke? Nah, ketika Anda membuat aturan seperti dalam membuat referensi seperti ini, Anda tidak boleh membuat aturan sendiri. Dunia akademik sudah punya aturannya. Maka disebut tadi saya bilang the first law of academic life. Para akademisi sudah membuat aturan-aturan. Anda tinggal ikutin saja. Inilah yang disebut dengan academic style guide. Nah, ini academic style guide. Jadi panduan gaya penulisan akademik, gitu bahasa Indonesia. Sudah dibuatkan. Oke. Apa itu academic style guide? Adalah sebuah referensi yang menyediakan aturan bagaimana menulis tata bahasa, bagaimana menulis lain-lainnya, termasuk bagaimana menuliskan kutipan dan sebagainya. Di sini termasuk format kutipan dan format referensi yang masing-masing ilmu punya kebiasaannya. Academic style guide ini beragam. Setiap disiplin ilmu itu punya aturannya. Tidak seragam. Maka di ilmu alam itu stylenya berbeda dari ilmu sosial. Maka Anda harus tahu kita ada di ilmu sosial. Nah, kita harus tahu style apa yang kita gunakan. Ya. Jangan kita pebelit tuh. Nah, maka kita harus menggunakan konvensi atau style guide yang digunakan di ilmu sosial karena kita di ilmu sosial. Ya. Di sini saya akan menunjukkan beberapa saja style guide yang biasa digunakan dalam penulisan akademik. Anda nanti bisa cari sendiri lainnya. Nah, dan setiap universitas punya pilihannya masing-masing, termasuk kampus kita. Walaupun yang kita dibuat kampus kita sudah ketinggalan zaman lah, harus banyak direvisi itu aturannya. Pertama yang saya kenalkan kepada Anda adalah style guide-nya yang disebut dengan namanya The Chicago Manual Style. Dia namanya. Nah, ini aturan penulisan dari Chicago ini karena bahasa yang dibuat dari kampus Chicago University di Amerika merupakan standar yang digunakan
dalam penulisan akademik dan jurnal-jurnal ilmiah. Yang lain juga sama ada, tapi ini spesifik versi Chicago. Nah, yang kedua, contohnya American Psychological Association Style Guide. Nah, ini biasanya dipakai oleh asosiasi ilmuwan psikologi. Pakai ini. Yang ketiga, American Sociological Association Style Guide. Nah, ini guide penulisan yang digunakan oleh para ilmuwan sosiologi dunia. Nah, kalau Anda sebagai ilmuwan sosiologi, sebaiknya memakai ini. Tapi nanti tergantung pada kampus kita pakai yang mana. Yang keempat, MLA Style Manual. Nah, namanya MLA. Nah, terus yang kelima, Oxford. Diambil dari kampus Oxford. Punya juga. Harvard Style. Nah, ini adalah beberapa manual style yang populer ya. Masing-masing universitas punya kecenderungan memakai yang mana. Nah, kalau universitas sudah menetapkan, kita ikut. Tapi kadang-kadang di problemnya di kampus kita, memang kampus kita mau pakai yang mana? Kampus kita itu karena memakai footnote, memakai Chicago Manual ini. Nah, ini. Maka ada footnote. Oke. Ini persis dengan Turabian Chicago Manual. Tapi kalau yang in-text biasanya pakai American saja, atau yang ini psikologi atau yang sosiologi. Oke. Ya, seperti itu. Anda harus tahu ini dan mana yang Anda gunakan. Apapun yang style yang Anda gunakan, Anda harus konsisten memakainya semenjak awal. Nah, yang saya sebut tadi itu namanya Academic Style Guide itu banyak. Setiap universitas atau penerbit punya gaya yang dia pilih sendiri. Maka Anda harus menggunakan yang merujuknya. Tapi dalam kasus kampus kita, saya kira walaupun sudah punya panduan, di situ di dalamnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, kadang tidak konsisten. Oke? Ini tadi sama yang tadi. Mari kita lihat lebih detail ya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda cara merujuk kepada sumber. Ada dua cara. Jadi, style rujukan atau gaya rujukan atau gaya merujuk, kayak referencing kepada sumber yang dikutip itu ada dua. Yang pertama, in-text citation. In-text itu dalam teks, citation kutipan dalam teks. Yang kedua, footnote. Oke, kita lihat. Yang disebut dengan in-text citation, Anda mengutip kepada sebuah sumber, lalu Anda sertakan rujukannya kumaha. Nah, kalau Anda simpan dalam teks Anda, setelah kata-kata yang Anda buat, itu namanya in-text citation, dalam teks, kutipan dalam teks. Nah, dalam in-text citation, kalau Anda menggunakan ini, Anda konsisten. Apakah Anda boleh memakai footnote ketika Anda memilih ini? Boleh. Tapi footnote-nya hanya untuk informasi tambahan yang relevan. Bukan rujukan Anda boleh menggunakan in-text, seperti saya sebut tadi contoh yang dari dalam kutipan pendek tadi. Anda boleh hanya begitu, tapi boleh Anda menggunakan kutipan footnote, model footnote, tapi hanya untuk memberikan tambahan. Misalnya menjelaskan seseorang atau istilah. Tapi bukan rujukan kepada sumbernya, kepada penulisnya, kepada halaman dan sebagainya. Bukan. Anda mau pakai style yang mana nih? Kayak in-text citation. Nah, apakah Anda mau pakai American Psychological Association, APA, atau American Sociological Association, atau yang mana? Oke, yang penting Anda konsisten sejak awal. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana pola yang APA, yang AISA, yang in-text citation. Ya. Kemudian Anda harus kenali itu. Dari panduan-panduan yang saya sebut tadi, APA atau ASA, yang model in-text, perbedaan cara mengutip. Karena sumber berbeda, cara kutipannya beda. Ketika Anda yang ajukan adalah sebuah buku, maka cara penulisannya dalam in-text itu beda. Atau juga artikel judulnya juga beda, dan sebagainya. Subskripsi juga beda, dan sebagainya. Tapi yang penting Anda konsisten. Konsisten. Itu namanya model atau style rujukan yang pertama, in-text citation.
kutipan dalam teks. Anu kedua, footnotes. Foot itu kaki, note catatan kaki karena ada di bawah. Ya ini disebut in text karena ada dalam teks. Nah, gitu. Catatan dalam teks. Anda boleh juga memilih rujukan model referencing, model rujukan dengan footnote. Tapi Anda mau pakai bagian mana? Biasanya modelnya adalah yang Chicago Manual Style atau Oxford atau Harvard. Anda pakai yang mana? Ya. Anda konsisten. Kenali juga di sini perbedaannya, bagaimana merujuk ke sumber berupa artikel, berupa buku, artikel jurnal, sumber internet, yang tidak publikasi seperti subskripsi dan sebagainya. Konsisten sejak awal Anda gunakan. Jangan campur-campur, ya. Seperti yang tadi itu ada yang campur-campur. Mau in text atau footnote. Tapi ketika Anda in text, Anda boleh footnote, tapi fungsinya hanya untuk menjelaskan, bukan untuk merujuk. Kalau footnote dalam in text citation. Oke, itu namanya tadi penjelasan tentang bagaimana mengutip. Apa itu kutipan, bagaimana mengutip, dan bagaimana merujuk dari kutipan yang Anda buat tadi. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang kedua, yaitu bibliografi and references. Nah, kalau in text dan kalau tadi kutipan itu dalam teks, sekarang namanya bibliografi, yang ada di bagian akhir. Berisi daftar-daftar sumber yang Anda rujuk. Namanya bibliografi. Tapi ada perbedaannya. Sumber yang Anda kutip di bagian belakang karya Anda tadi, itu ada dua jenis. Ada bibliografi, ada references. Dan bedanya, mari kita lihat. Bibliografi, di bahasa Indonesia menjadi bibliografi, atau daftar pustaka. Nah, skripsi kita pakai daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka atau bibliografi atau bibliografi? Nah, semua sumber yang menginspirasi Anda. Jadi Anda misalnya kalau meneliti tentang apa tadi contohnya, Anda meneliti tentang media sosial di Indonesia, semua bacaan mengenai media sosial yang pernah Anda baca, Anda harus cantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka. Meskipun tidak dirujuk secara langsung atau tidak langsung dalam teks Anda. Sekali lagi, bedanya. Daftar pustaka adalah, atau bibliografi adalah semua sumber yang menginspirasi Anda. Sebanyak yang Anda baca, Anda cantumkan dalam biografi. Walaupun yang tadi itu sumber tadi tidak Anda cantumkan dalam teks yang Anda kutip dalam tulisan Anda di bab-bab sebelumnya. Tapi menginspirasi Anda, harus cantumkan. Anda misalnya karya X ini ada menginspirasi Anda, tapi tidak ada kutipan dalam X dalam skripsi Anda atau paper Anda atau dalam proposal Anda cantumkan. Ini kalau yang diminta adalah bibliografi. Maka tergantung kepada universitas maunya daftar pustaka atau bibliografi atau yang lainnya. Ya kan? Nah, kalau yang diminta daftar pustaka atau bibliografi, Anda harus mencantumkan semua sumber yang Anda baca dan menginspirasi Anda tentang topik yang Anda pilih. Walaupun tidak Anda kutip secara langsung atau langsung dalam teks Anda. Itu bedanya. Anu kedua namanya references. References atau dalam bahasa Indonesia referensi. Ini apa bedanya? Nah, pada bagiannya kalau yang diminta adalah oleh kampus Anda atau penerbit Anda atau jurnal yang Anda kirim adalah references, maka pada begini Anda hanya mendaftarkan, menuliskan sumber-sumber yang Anda kutip saja dalam teks Anda. Jadi semua sumber yang Anda kutip dari bab 1 sampai bab 4 ada dalam skripsi Anda atau paper Anda atau proposal Anda cantumkan dalam daftar referensi namanya. Bisa sebutannya referensi saja, referensi dalam bahasa Inggris. Nah, hal-hal yang tidak dikutip dalam tulisan Anda tadi jangan Anda masukkan. Walaupun menginspirasi Anda. Tulisan X itu menginspirasi Anda, tapi tidak Anda kutip
dalam karya Anda itu jangan dicantumkan dalam referensi ini. Kalau yang diminta adalah oleh kampus Anda, penulis oleh penerbit Anda atau jurnal yang Anda kirimkan ada namanya referensi, references. Ya, bedakan dengan yang pertama. Nah, apapun yang diminta oleh kampus Anda atau penerbit Anda atau jurnal yang Anda tuju, tetap semuanya harus memperhatikan style guide mana yang Anda gunakan. Kalau Anda di kampus Anda memakai style, misalnya di kampus kita memakai Chicago Manual, kita gunakan Chicago Manual secara konsisten. Oke? Seperti itu. Tapi sayangnya kan, pedoman yang dibuat oleh kampus tidak pernah menunjukkan pakai referensi mana. Saya pernah baca, ini merujuk ke mana sih? Tidak ada tanya apakah itu Chicago atau Oxford atau apa, nggak ada keterangan itu. Mestinya ada rujukan tuh pedoman itu. Pedoman ini dibuat dengan merujuk kepada style guide, misalnya Chicago Manual Style atau APA atau SA. Gitu kudu nama. Itu para ruguh ya, maka harus direvisi itu. Tapi sampai sekarang belum direvisi juga. Nah, contoh. Anda mengertinya, sekarang contoh in-text citation dan bibliografi. Bagaimana membuat kutipan dalam teks dan bibliografi. Nah, kalau Anda yang saya kasih contoh ini adalah kutipan in-text dan bibliografi dengan menggunakan American Sociological Association Style Guide. Oke? Nanti akan saya dalam slide yang berbeda supaya Anda mengerti. Ini juga kalau Anda memilih footnote, saya ambil contoh dari namanya Chicago Style Manual. Oke? Bagaimana membuat kutipan dengan Chicago dan bibliografi dengan versi Chicago. Saya akan tunjukkan dengan slide yang berbeda. Oke. Saya langsung kepada contoh yang supaya Anda mengerti. Sudah saya buka belum ya? Oke, udah dibuka nih ada. Oke, nah ini. Nah ini lihat contohnya. Nanti ini akan saya share buat Anda. Ini adalah style guide bagaimana membuat kutipan dan referensi atau bibliografi berdasarkan style namanya American Sociological Association. Asosiasi Sosiologi Amerika. Nah, Anda, kita semua ada di sosiologi, Anda mesti tahu ini. Oke, contohnya, mari kita lihat ya. Itu namanya text citation. Nah, kalau Anda menggunakan ASA ini, maka ketika Anda mengutip dalam teks Anda sebuah sumber, maka contohnya kia. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya, Anda bisa tentukan. Contohnya nih, nah ini ya. In another study by Duncan. Nah, jadi dalam karya lain yang dilakukan oleh Duncan, ini Duncan itu nama penulisnya, cukup nama belakangnya aja. Dalam kurung tahun diterbitkannya. Gitu. Nah, contoh lainnya seperti ini. Nah, kalau Anda ingin persis menunjukkan pada halaman berapa Anda kutip, nah Anda contohnya ini. Nah, ada Kuhn 1970, bukan yang ini, yang benar adalah yang ini nih. Nah, kayak ini. Oke. Ketika Anda menulis pendapat Kuhn, Thomas Kuhn, Anda kutip secara langsung atau tidak langsung, Anda sertakan dalam kurungnya itu tahun terbit karyanya dan titik 2, 71 ini menunjukkan halamannya. Kalau Anda misalnya ini digunakan untuk kalau Anda yang lakukan adalah kutipan langsung. Nah, kalau kutipan langsung itu harus menyertakan halaman persisnya. Oke? Seperti itu. Nah, ini. Anda lihat nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Bagus. Nah, ini contoh. Nah, sekarang bagaimana kalau penulisnya banyak? Nah, contoh nih yang ini nih. Nah, ini ada 3 penulis, Carl, Smith, dan John. Yang diambil nama akhirnya aja, nama belakangnya. Maka kalau Anda mengutip tentang dari Carl, Smith, and John dalam kurung, Carl, ada koma tuh, koma, Smith, and John. Sama seperti Anda mengutip di kawan Anda, misalnya Ahmad, koma,
Amir, dan Udin. Nah, ya kan 2020. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda mengutip yang kedua kalinya cukup ini aja. Yang pertama aja Carr et al. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu dan kawan-kawan. Et al, dan kawan-kawan kita ganti dengan DKK, titik tahun 62 terbitan bukunya. Ini kalau Anda mengutip yang kedua ketiga kalinya dari karya yang ditulis oleh orang banyak. Supaya itu panjang teing, disingkat. Oke, nah ini. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi namanya text citation menurut American Sociological Association Style Guide yang biasa dipakai oleh orang-orang sosiologi dunia. Nah, tadi bagaimana mengutip dalam teks tuh. Sekarang kalau contohnya bagaimana dalam daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya sebetulnya reference, bukan daftar pustaka, referensi, gitu kan? Nah, oke. Mari kita lihat. Contoh nih. Kalau yang Anda kutip tadi dalam referensi untuk referensi itu adalah buku, menulisnya begini. Nih. Ya. Kalau ini namanya penulisnya banyak. Ini nama belakang dulu. Bursik, Robert J, titik, koma. Nama aslinya adalah Robert J, titik, Bursik. Maka dalam daftar pustaka referensinya dibalik. Nama akhirnya dulu Bursik, Robert J Junior. Nah, ini nama ya kalau ini adalah penulisnya satu. Tapi penulis keduanya namanya Harold G. Grassmith. Nah, kalau dalam versi ASA, Anda tidak boleh menukarkan nama belakangnya. Ini kan ada dua penulis nih, Robert J. Bursik dan Harold Grassmith. Yang dibalikan namanya cuma Robert J. Bursik aja, tapi nama penulis keduanya tidak. Lihat. Lihat angkanya di sini, titik setelah nama, titik angka, tahun penerbitannya, titik. Tidak dalam kurung. Ini kalau ASA yang dipakai. Baru ini judul. Nah ini. Judul bukunya adalah Neighborhood and Crimes. Sampai sini. Ditulis italic. Tidak dalam tanda petik double. Anda perhatikan nih, yang huruf besarnya hanya kata pertama. Yang huruf besar adalah huruf pertama. Neighbor itu kata pertama, N-nya besar. N kecil, kayak besar. Dalam bahasa Indonesia juga sama. Dan itu D-nya jangan besar. Nah, ini berarti masih judul The Dimension, T-nya besar, D-nya besar, of itu kecil, seperti ke dalam, di dalam itu kecil dalam bahasa Indonesia juga sama. Ini namanya kata-kata utama. Jadi yang besar itu hanya kata-kata utama, yang tidak utama seperti kata tambahan yang di ke itu tidak besar, tidak italik. Kemudian titik nih, judul itu diapit oleh titik dan italik. Setelah itu New York. New York itu adalah kota terbitannya dan Lexington Books nama penerbitnya. Kalau di Indonesia, mungkin Anda di sini tulis Bandung titik 2 Pustaka Setia. Nah, gitu kan biasanya. Nah, ini contoh buku. Sekarang bagaimana kalau Anda mengenali cara penulisan yang jurnal artikel. Begini caranya. Nah, Anda perhatikan. Penulisan untuk buku begini, tapi untuk jurnal berbeda. Coba lihat. Nah, penulisnya adalah aslinya Robert H. Asseltine. Keduanya Ronald C. Kessler. Sama seperti yang buku tadi, yang dibalik hanya nama penulis pertama. Tahunnya sama. Yang membedakan adalah judul. Kalau judul buku ditulis italik, tetapi kalau judul artikel jurnal tidak italik, tapi diberi tanda petik double. Nah, lihat. Lihat kan? Begitu. Nih, marital disruption. Ini ada judul artikelnya. Dari marital itu maka ditulis tanda petik 2. Yang perhatikan mana kata-kata yang memakai kapital, mana yang tidak. M pakai, tapi N tidak. In tidak. Nah, sekarang kalau Anda mengutip artikel jurnal, pasti ada nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa? Nah, ini Journal of Health and Social Behavior, itu nama jurnal. Nah, ini Anda harus tuliskan italik.
Ya. Seperti nama jurnal di kampus yang saya kelola namanya JISPO. JISPO itu itu italic, dan Journal of Asian Social Research harus italic tulisnya. Setelah itu Anda menyebutkan ini 34 itu adalah volumenya. Ini volume ke-34. Dalam kurungnya, tiganya itu adalah edisi yang ketiga. Nah, misalnya nanti dalam sebuah jurnal itu ketahuan nih volume berapa. Misalnya di jurnal yang saya kelola, volume 10, isu edisi nomor 2. Tapi kata volume dan edisinya dihilangkan. Cukup angkanya saja. Ya, 34 dalam kurung ini edisi yang ketiga. Nah, di titik 2. Apa angka setelah titik 2 ini? Titik 2 ini menunjukkan 237 sampai 251 menunjukkan keberadaan artikel ini yang ditulis oleh Asseltine ini berada pada halaman 237 dan 251 pada jurnal ini. Jadi keseluruhan artikel jurnalnya ada di halaman berapa ke berapa. Ya, ini namanya penulisan artikel jurnal pada daftar referensi menurut ASA, American Sociological Association. Oke, seperti itu. Nah, kalau Anda mengutip yang dari internet, beda deh aturan anak. Ya, perhatikan nih contohnya nih. Ini contohnya. Kalau Anda mengutip dari internet, misalnya dari website, Anda ini aturannya ada di bawah ini. Ada namanya, kalau Anda sertakan diambil dari nama retrieve, di nama bahasa Indonesia mah gampang lah, diakses dari, terjemahkan begitu, diakses pada 12 Desember 2020. Nah, Anda dalam kurung ini adalah URL-nya. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah contoh kutipan dan bibliografi daftar pustaka menurut indeksnya berdasarkan American Social Association. Nah, ini contoh kedua yang menggunakan footnote. Supaya Anda mengerti. Baik. Oke, gambar tidak muncul ya. Saya tutup dulu. Oke. Perhatikan ya, ini yang kedua. Ini contoh kutipan dan bibliografi yang menggunakan versi footnote. Ya. Nah, yang saya ambil adalah Chicago Citation Style, nah, yang dipakai oleh kampus kita. Tapi apakah benar kampus kita memakai metode ini, style ini? Kadang-kadang juga tidak jelas. Nah, contohnya lihat. Nah, kalau Anda mengutip sebuah buku dan penulisnya tunggal, perhatikan yang ini. Nah, oke. Ini lihat footnote kan, Nah, di ujungnya kan. Nah, misalnya Anda mengutip di sini, catatan kakinya nomor 1. Anda mengutip karyanya. Sekarang Anda bisa lihat? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, contoh sekali lagi ini contoh footnote dengan rujukan kepada Chicago Style. Ya. Nah, oke. Kalau Anda merujuk kepada sebuah buku dengan penulis tunggal dengan menggunakan model footnote, nah footnote-nya kan gini kan, maka Anda harus di footnote itu pertama kali Anda harus mengutipkannya sumbernya dengan utuh. Ada nama penulisnya, contohnya Ken Portney. Nah, sekali lagi ini bedanya. Ketika dalam footnote,
nama penulis tidak ditukarkan nama belakang menjadi ke depan. Ken Potney itu adalah nama depannya Ken Potney, nama belakangnya. Persis seperti itu. Koma, tuh, perhatikan komanya. Taking Sustainable Cities Seriously ada judul bukunya. Nah, dalam kurung nih, lihat. Dalam kurung ada Cambridge, menunjukkan lokasi terbitnya buku ini, kota. Yang Anda pakai kota, ya. MIT Press, nama penerbitnya, 2, ada perhatikan komanya. Titik 2, 2003 tahun. Setelah itu kurung tutup titik. Perhatikan titik di akhirnya. Mahasiswa yang sering tidak membuat titik itu belakang. Oke. Ini footnote. Kalau Anda mengutip sumber yang sama dari Ken Potney ini pada rujukan kedua, Anda boleh menulisannya ibid. Nah, gitu. Ya, tuh. Tapi kalau ibid susah, nah saya selalu mengajar kepada mahasiswa, ambil nama belakangnya, Potney, simpan di sini, judulnya, langsung ke halamannya, tapi tidak lengkap dengan nama tempat, nama tahun dan sebagainya. Kalau yang satu ini disebut namanya full note, catatan penuh, yang kedua ini namanya short note. Cukup nama penulis belakangnya aja, judulnya atau tahunnya dan halamannya. Nah, pada catatan kaki ketiga Anda mengutip pada David Harvey. Ini kan persis penelitiannya sama tuh. Ini buku nih. Nah, kalau yang ketiga ini ada halamannya. Kalau yang satu tidak. Nah, ya oke. Nomor keempat Robert Self. Nah, lihat nggak? Catatan nomor 5 ini. Pada catatan kelima, penulis mengutip Harvey lagi. Maka di sini Anda namanya membuat nama short note, catatan kaki pendek. Cukup nama belakangnya dari David Harvey, yaitu Harvey aja, koma. Lalu judulnya. Diambil beberapa kata dari judulnya, tidak usah semua. Ini kan judul aslinya The Condition of Modernity, sampai kepada Change, kan panjang tuh. Tapi kalau Anda mengutip kedua ketiga kalinya, cukup nama belakangnya Harvey, Harvey aja. Lalu judul utamanya sampai modernity, condition modernity, lalu Anda koma di situ, lalu Anda cantumkan halaman berapa. Nah, itu namanya short note. Kalau Anda mengutip sumber yang sama untuk kedua, ketiga kali, dan seterusnya. Pada bab yang sama. Tapi short note ini hanya Anda lakukan ketika pada bab yang sama. Tapi kalau Anda nanti ganti bab, Anda kembali lagi utuh. Kalau misalnya ini pada bab 1, tapi nanti pada bab kedua Anda mengutip David Harvey lagi, maka David Harvey harus dikutip utuh lagi. Nah, karena itu saya ingatkan kepada Anda, pada setiap bab itu nomor footnote kembali ke nomor 1. Nah, ini yang saya catat komentar kepada Anda. Ini mahasiswa yang banyak, saya juga nggak tahu apakah diajarin apa enggak. Saya ingin ajarin kepada Anda, setiap bab 1, setiap bab baru, maka nomor footnote kembali kepada nomor hiji deui. Bab 1 misalnya ya, itu ada 20 footnote. Oke? Masuk ke bab 2, Anda jangan lanjutkan 20 hiji. Tapi kembali ke bab 2 itu nomor 1 deui. Ya? Paham ya? Nah, gitu. Begitu juga pada bab 3, 4 dan sebagainya. Nah, tadi namanya footnote. Sekarang bagaimana dalam penulisan bibliografi? Nah, ini contoh bibliografi. Inilah contoh penulisan bibliografi yang benar. Nah, baru pada bibliografi lah David Harvey ditukar namanya, nama belakangnya dulu. Sebab orang barat dalam akademik itu kita memanggil orang berdasarkan nama belakangnya. David Harvey dalam suasana formal akademik, kita tidak boleh menyebut orang nama depannya, harus nama belakang Mr. Harvey gitu kan. Atau kalau Profesor Harvey kayak gitu, ya. Maka dalam akademik pun nama belakang nama keluarga yang didahulukan. Nah, dalam konteks Indonesia, seperti nama saya Iqbal. Nama belakang saya kan Iqbal. Itu bukan nama keluarga, tapi nama belakang saya. Tapi dalam penulisan akademik nama saya dikedepankan. Iqbal, Asep Muhammad. Itu. Ya. Iqbal, Asep Muhammad. Nah, itu. Nah, ini. Lihat kan ada perbedaannya kan? Nah, ketika ada footnote, dalam footnote seperti ini, nah, tapi dalam biografi
seperti ini. Lihat, ya beda. Potniken juga tuh, Potniken begini, dalam preferensi begini. Oke? Nah, ke bawahnya adalah contoh-contoh yang harus Anda baca sendiri bagaimana kalau sumbernya itu penulisnya banyak. Ya. Nah, contohnya ada. Walaupun dalam bahasa Inggris Anda bisa membedakan, ini contoh aja. Bagaimana misalnya kalau bukunya buku edited book, buku Bunga Rampai ada juga. Namanya ini edited volume atau chapter within an edited volume. Ada aturannya. Bagaimana yang Anda rujuk adalah misalnya artikel jurnal. Nah, artikel jurnal beda deh. Kalau Anda rujuk artikel jurnal persis seperti yang tadi, namanya nih, penulisnya Kate Dowding. Judul artikelnya ini. Lihat, persis seperti yang in-text citation, judul ditulis tidak italik, tapi dalam tanda petik double. Yang italik adalah nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya. Ini volume berapa, nomor berapa halaman. Nah, ini halaman ini. Oke? Seperti itu. Nah, ini lihat bedanya. Dalam referensi menuliskannya begini. Tuh. Ya. Dibalik ke namanya. Ini juga kalau Anda mengutip sumber internet, ini aturannya. Ya, ini sumber internet, Anda baca sendiri. Yang sumber-sumber lainnya termasuk kalau sumber Anda misalnya artikel dalam majalah atau artikel dalam koran, newspaper artikel ada aturannya. Anda ikutin, tinggal mencontoh saja aturan kalau Anda mengikuti Chicago Manual Style ini. Oke, sampai ke bawahnya. Begitu juga kalau Anda mengutip sumber-sumber pemerintah atau dokumen, itu beda aturannya ya. Seperti itu. Anda menyimak? Iya Pak, menyimak Pak. Ajeng Sri, Anda menyimak? Menyimak, Pak. Oke, nah itu uraian saya. Bagaimana, apa itu kutipan, apa itu referensi, apa itu bibliografi. Lalu bagaimana cara mengutip dengan benar, bagaimana cara membuat rujukan terhadap yang benar. Ikutin seperti yang tadi. Minggu depan, proposal yang Anda buat dari bab 1 sampai bab 3 harus mengikuti aturan yang saya buat tadi. Ya, Anda mau pakai yang mana? Apakah Anda pakai in-text citation? Contohnya tadi AACA tadi, atau Anda pakai footnote dari Chicago Style Manual. Konsisten pakai satu. Oke.